Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rosna Laubus SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Buru Provinsi Maluku dari SMA Negeri 5. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya di sekolah saya, yaitu Pak Hasan Kumasudi SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami. Ya, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Pak Acak akan melakukan observasi atau pembelajaran di kelas. Maka saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Acak. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke, baik Pak Cang. Sebenarnya saya sudah jelaskan. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi terkait pembelajaran Pak nanti di kelas. Ya, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, tujuan dari percakapan pra-observasi hari ini yaitu saya akan mengecek persiapan apa. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak sampaikan saat pembelajaran di kelas nanti. Baiklah, sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran, mungkin saya menyampaikan dulu materi yang akan saya sampaikan di kelas. Untuk materinya adalah opini and thought untuk kelas 10 MIA. Maksud saya kelas kelas 10 ya. Kelas 10 MIA. Ya. Dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk para siswa adalah pertama, memahami struktur teks dari pernyataan pendapat dan pikiran. Dan yang kedua, memahami unsur kebahasaan dari pernyataan, pendapat, dan pikiran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyatakan pendapat dan pikirannya yang sesuai secara tertulis, kemudian dibacakan di depan kelas. Oke, baik. Jadi ada dari tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan tadi ada kurang lebih 3 ya Pak ya. Nah, dari saya tangkap bahwa tujuan pembelajarannya itu terkait dengan pikiran dan pendapat yang akan Pak sampaikan ya. Oke, nah dari tujuan pembelajaran yang Pak sampaikan tadi, area pengembangan atau kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak sendiri saat pembelajaran di kelas itu seperti apa, Pak? Baiklah, untuk area pengembangan sendiri di sini terdapat 2. Yang pertama, pengetahuan. Untuk pengetahuan, siswa dapat menguraikan jenis-jenis penyampaian pendapat. Dan yang keduanya adalah keterampilan, yaitu siswa menuliskan rangkuman atau menuliskan ekspresi-ekspresi dari setuju dan tidak setuju dengan suatu opini atau pendapat. Oh iya, sangat jadi begitu ya. Jadi sangat baik sekali area pengembangan atau kompetensi yang akan Pak kembangkan saat pembelajaran di kelas, yaitu saya tangkap yaitu ada 2 ya Pak ya, tentang pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Nah, dari 2 area pengembangan yang akan Pak kembangkan saat sesi observasi atau sesi pembelajaran di kelas ini, nah, rancangan atau strategi pembelajaran apa yang akan Pak sampaikan saat pembelajaran, yaitu terkait dengan model pembelajaran, metode apa yang Pak akan pakai saat pembelajaran nanti. Bagaimana rancangan Bapak? Baik. Untuk strategi di sini, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kegiatan belajar siswa dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan untuk model pembelajaran sendiri menggunakan pembelajaran kooperatif. Oke, baik. Ya, jadi ya sangat luar biasa sekali rancangan atau strategi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kemudian media pembelajaran apa yang akan Pak gunakan saat pembelajaran nanti di kelas? Untuk medianya dan metode di sini dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Dan media sendiri menggunakan buku cetak yang terkait dengan materi, LKPD dan juga laptop. Oh, oke, baik Pak. Ya, saya sudah melihat kesiapan yang Bapak lakukan. Nah, kira-kira kapan Bapak akan
pembelajaran tersebut, hari apa, kemudian jam keberapa di kelas mana yang akan Bapak pembelajarannya berlangsung? Kebetulan saya memiliki jadwal untuk jam pelajaran di hari Sabtu untuk jam pertama dan jam kedua di 10 IPA, dan saya akan memulai pembelajarannya pada hari Sabtu. Oke, baik Pak Acang, nanti sampai ketemu di hari Sabtu ya untuk sesi kita pra observasi hari ini. Sampai di sini Pak Acang ya. Jadi nanti saat observasi saya akan datang di kelas Bapak saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kemudian saya akan melakukan supervisi kepada Bapak ya. Nah, dalam saat supervisi nanti di situ saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat pembelajaran di kelas yang Bapak ajar itu. Kemudian saya akan menyampaikan lagi di pertemuan pasca observasi setelah observasi atau supervisi yang Bapak pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya. Oke, sebelum kita menutup pembicaraan kita hari ini Pak, saya satu pertanyaan lagi. Nah, apa yang Bapak dapatkan atau Bapak temukan atau Bapak dapatkan dalam sesi pembicaraan kita pada pra observasi hari ini? Baik, dan dari perbincangan dan atau wawancara sedikit dari pra observasi hari ini, gambaran yang bisa saya dapatkan yaitu saya lebih memiliki kesiapan sebelum melakukan pembelajaran di kelas terkait dengan strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang perlu saya siapkan. Oh, luar biasa Pak ya. Jadi setelah saya perhatikan Bapak sangat luar biasa. Jadi demikian Pak untuk hari ini sesi pra observasi. Sampai ketemu nanti di hari Sabtu di sesi pembelajaran. Sampai ketemu nanti di hari Sabtu ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak untuk saya wawancara atau saya pra observasi hari ini Pak ya, untuk kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you this morning? I'm fine too, thank you. So before we start our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, for the chairman here, untuk kita kelas di sini, let's lead the prayer for us. For the chairman, please. Okay, class, before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okay, class. Before we start our lesson, I want to check your attendance first. Yes. Sebelum itu mulai, saya akan mengambil absen. Aditya Swamule. Alif Masugi. Yes, I'm fine. Yes, I'm here. Dinda Chanya Dewi. Yes, I'm here. Surya Diwali. Yes, I'm here. Oh, sudah. Oke, untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita merilekskan diri sejenak untuk menghilangkan penat, mungkin beban pikiran atau apapun itu, biar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan menyenangkan dan aman, damai, sentosa. Amin. Baiklah, caranya duduk dengan tegap, kesemuanya. Lalu pejamkan mata kalian, close your eyes. Tarik nafas dalam-dalam, lalu dihembuskan. Oke, bisa mulai. 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, kelas. Sebelum kita masuk lanjut ke materi inti kita, saya akan menyampaikan sedikit pengenalan terkait dengan opini atau pendapat dan pemikiran. Biasanya untuk mengetahui pendapat pemikiran itu biasa terjadi di dalam diskusi kelompok yang mana pendapat bisa disampaikan oleh seseorang dan bisa diterima atau ditolak. Baiklah, langsung ke materi kita hari ini. Please open your book at page 20. Bisa buka buku di halaman 20.
our material today. Materi kita hari ini tentang opini and thoughts atau pendapat dan pikiran. Di situ di halaman 20 ada terkait dengan oke, baiklah, the meaning of opinions atau pengertian dari opini. An opinion is the way you feel or think about something. An opinion atau suatu pendapat adalah cara yang kalian rasakan atau pikirkan tentang sesuatu. Our opinion. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada tiga, maksud saya ada tiga. Yang pertama, memahami struktur teks dari pernyataan, pendapat, dan pikiran. Yang kedua, memahami unsur kebahasaan dari pernyataan, pendapat, dan pikiran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyatakan pendapat dan pikiran yang sesuai secara tertulis kemudian dibacakan di depan kelas. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini saya akan membentuk 3 kelompok seperti yang sudah ada, dan saya akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok dan bisa dikerjakan sesuai dengan tata cara yang telah ada di dalam LKPD. Ya, lalu baiklah, seperti yang tercantum di dalam LKPD, di situ tugas kalian adalah mencatat beberapa jenis ekspresi yang biasa digunakan dalam menyampaikan pendapat. Yang kita ketahui dalam menyampaikan pendapat itu ada 2 cara. Yang pertama personal point of view atau sudut pandang perorangan. Yang keduanya itu general point of view atau menyampaikan pendapat menurut pendapat banyak orang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. Silakan kepada pemateri guru kita. Opinions can be expressed in the ways given below. Personal point of view. These expressions are used to show personal point of view. What I mean is, in my humble opinion, I would like to point out that general point of view. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Please give us some example of personal point of view. Pertanyaan dari kelompok 2. Example personal point of view. In my opinion, I think in my expression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru Bidang Studi dan Ibu Presiden. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk siang hari ini. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1, kami dari kelompok 3. Saya Dinda Tamher. Contoh kalimat dari setuju dan tidak setuju dari sebuah pendapat, tolong diberikan. Dan tolong jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan waktu untuk yang bertanyakan. Menjawab pertanyaan kalian. Example, agree with an opinion. 1. Of course. 2. This is absolute right. 3. I agree. I never thought of that. Example, disagreeing with an opinion. 1. I am sorry, I don't agree with you. 2. I disagree with you. 3. I think you are wrong. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah, sebelum kita mengakhiri,
pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang bisa silakan. Yes, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang kita dapat adalah pembelajaran opinion and thought. Opinion adalah sesuatu yang kita rasakan dan sesuatu yang kita pikirkan, dan kita memberikan tanggapan kepada orang lain biarpun tanggapan itu ditolak atau tidak. Baiklah, karena dari teman kita telah menyampaikan kesimpulan dari materi, maka saya minta satu lagi untuk menyampaikan refleksi dari pelajaran kita hari ini. Yang bersedia silakan. Oke, silakan. Refleksi yang saya dapatkan dari awal dimulai dengan doa, kemudian kita melakukan diskusi kelompok, yaitu terkait dengan jenis-jenis penyampaian dan opini yang ada di masyarakat. Mengakhiri materi kita, ada sedikit penugasan di rumah dalam bentuk produk, bisa dikirim menggunakan video, teks narasi, ataupun rekaman. Baiklah, itu sebagai tugas untuk dikumpul minggu depan di pertemuan kita yang berikutnya. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk akhir dari materi kita, saya akan memberikan sedikit penugasan di rumah, yang mana tugas ini dalam bentuk dialog antara dua orang. Itu bisa dalam bentuk video dialognya, percakapan, dan bisa dalam bentuk saya terima, dan mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa kumpul dan praktekkan di depan kelas. Baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama. Well, I think our time is up. Saya kira waktu kita telah selesai. See you on next meeting. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. And have a nice day. Semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi